Shalom. Kemarin Sumi sempat menyinggung mengenai kata persekutuan. Apa sih arti kata persekutuan itu? Kita seringkali juga menggunakan kata tersebut. Mungkin dalam saat membalas WA kita bilang kita lagi persekutuan, atau kita juga seringkali mengungkapkan bahwa kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Namun apa arti kata persekutuan? Persekutuan diambil dari bahasa Yunani dengan kata koinonia. Koinonia itu adalah suatu istilah yang menggambarkan kita bersama-sama berkumpul dalam satu kesamaan, satu tujuan. Itulah istilah koinonia. Nah, yang menarik dari kata koinonia ini, jadi sewaktu Tanakh atau Perjanjian Lama diterjemahkan pertama kali ke dalam bahasa Yunani, ada di sekitar tahun abad ketiga sebelum Masehi, yaitu menjadi kitab namanya Septuaginta. Nah, di dalam kitab Septuaginta tidak pernah ditemukan kata koinonia yang menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Tapi berbeda dengan kitab PB. Banyak sekali kita temukan kata koinonia yang menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Mengapa? Karena kitab PB ditulis setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit dan naik ke surga. PL ditulis sebelum kedatangan Yesus Kristus, Sang Mesias. Jadi, ketika Yesus mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, itu merekonstruksi hubungan manusia dengan Allah. Maka dari itu manusia dapat bersekutu dengan Allah ketika Yesus sudah memulihkan hubungan itu melalui kematiannya di atas kayu salib. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, karya yang luar biasa dari Yesus memulihkan hubungan kita manusia dengan Allah. Maka dari itu di dalam penulisan kitab PL selalu banyak kali kita ketemukan koinonia. Koinonia ini ada menggambarkan hubungan manusia dengan Allah. Di dalam 1 Korintus 1 ayat ke-9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, menggunakan kata koinonia. Namun bukan persekutuan dengan Allah saja. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan koinonia. Maka dari itu persekutuan itu menggambarkan hubungan kita dengan Allah dan juga menggambarkan hubungan kita dengan sesama orang Kristen yang sedang bersekutu memuji Tuhan. Mengapa? Karena koinonia ini adalah menggambarkan persekutuan, satu tujuan, satu kesamaan, yaitu apa? Tubuh Kristus. Atau seringkali kita istilahkan dengan gereja universal. Jadi kumpulan orang-orang percaya yang memuji Tuhan, bersekutu bersama kepada Tuhan. Itulah suatu persekutuan yang menjadikan tubuh Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Maka dari itu teman-teman, ketika kita bersekutu dengan Yesus dan kita juga bersekutu dengan sesama kita adalah satu tubuh, satu kesatuan, yaitu tubuh Kristus. Kita tidak usah harus menekankan bahwa kita adalah Israel rohani ataupun Yahudi rohani, Yahudi Israel yang menggambarkan kita juga ikut-ikut sebagai bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Bukan. Ingatlah, kita itu adalah orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, yaitu Yesus Kristus, Sang Mesias. Maka dari itu kita tidak usah memaksakan jadi diri kita sebagai Israel rohani, karena kita pun satu tubuh, satu tujuan, Yesus Kristus. Dan di dalam surat 2 Korintus 13 ayat yang ke-13 ada suatu doa berkat dari Paulus yang mengucapkan salam berkatnya kepada jemaatnya di Korintus. Seringkali mungkin kita juga mendengar bahwa teman-teman kita orang Kristen, nggak usah dengerin khotbah lah, ke gereja tuh pentingnya terakhir doa berkat supaya kita diberkati gitu kan. Nah, ya kalau kita sering mendengar doa-doa berkat mungkin zaman now selalu mengenai permasalahan kita, mungkin semoga kita diberkati dengan luar biasa, berlimpah dalam hartamu, kekayaanmu, pekerjaanmu gitu. Mungkin seperti itu. Makanya orang-orang Kristen mengejar, yuk kita harus doa berkat. Yang penting itu doa berkat. Jangan sampai kita tuh nggak ketinggalan doa berkat, tapi boleh ketinggalan khotbah, gitu kan? Berbeda dengan Paulus yang mengucapkan doa berkatnya bagi satu jemaat di satu kota.
Paulus bilang gini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kata persekutuan Roh Kudus. Paulus dalam mengucapkan doa berkatnya tidak ada kata semoga kebutuhan duniawimu semakin ditingkatkan berlimpah-limpah. Tidak ada. Doa berkat, ucapan salamnya hanyalah biarlah kasih karunia Hekaristo Yesus Kristus dan suatu persekutuan Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Itulah yang seharusnya kita menikmati, bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan sesama. God bless you.